Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan. Kring 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 kring. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yen. Bu Yen, posisi di mana sekarang ya? Aku lagi di kelas, Bu Neng. Kenapa? Oh gitu Bu Yen, ada waktu senggang nggak? Aku mau ngobrol nih. Oh, boleh. Kita ketemu lagi ya di ruang UKS ya. Oke, ya udah makasih ya Bu Yen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yen? Alhamdulillah sehat. Neneng sehat. Alhamdulillah sehat Bu Yen. Kok kelihatan lemes sih, kayak kurang semangat? Kenapa? Iya nih, duh. Ya biasalah Bu Yen lah, ada sedikit masalah nih di kelas saya nih. Kebetulan baru aja saya mau ngobrol nih sama Bu Yen. Oh gitu. Nah, kira apa nih tujuan Bu Neneng nih di pertemuan kita kali ini? Ini Bu Yen. Nah, saya tuh dapat laporan nih dari guru mapel. Nah, kebetulan di kelas saya itu masih ada aja yang anak-anak itu mengatakan berkata yang tidak baik dan juga suka ngejek orang tua Bu Yen gitu. Oh gitu. Menurut Bu Neneng kira-kira hambatan di kelas yang menghalangi Bu Neneng buat mencapai suatu tujuan itu apa? Nah, mungkin hambatannya ya dari anak yaitu belum ada rasa tanggung jawab ya, belum ada rasa tanggung jawab dan juga rasa saling menghormati antara sama temannya, sehingga masih ada aja yang di antara mereka itu berkata kasar atau berkata tidak baik dan juga saling mengejek orang tua Bu Yen gitu. Nah, kira-kira apa nih solusi dari hambatan yang tadi Bu Neneng sebutin? Nah, kebetulan Bu Yen di awal tahun ajaran baru itu saya udah membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu terwujudlah keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita terapkan selama 1 tahun pembelajaran. Ya, walaupun keyakinan kelas itu masih bisa dirubah ya Bu Yen ya, bisa dikurangi atau ditambah. Jadi bisa diperbarui, masih bisa itu Bu Yen baru buat keyakinan kelas aja. Nah, kira-kira apa tuh rencana Bu Neneng tuh buat mencapai yang tujuan tadi? Rencana saya sih tadi kan di awal sudah membuat kesepakatan kelas ya, dari kesepakatan kelas itu sudah untuk mewujudkan keyakinan-keyakinan kelas dalam 1 tahun pembelajaran. Nah, yang utama itu yang akan saya kuatkan yaitu yang pertama mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru mapel agar anak-anak itu walaupun dengan mereka belajar tanpa saya atau dengan guru mapel, mereka itu tetap menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan juga akan berkolaborasi dengan orang tua, sehingga dengan berkolaborasi dengan orang tua dan juga dengan rekan sejawat, maka lama-kelamaan pasti akanlah setidaknya pasti akan timbul rasa tanggung jawab dan juga saling menghormati dengan sendirinya tanpa dorongan orang lain. Itu Bu Yen. Kira-kira ada gak strategi atau prioritas gitu Bu Neneng yang ingin dilakukan? Yang prioritas sih yang pertama ya saya harus langsung berkomunikasi ya Bu Yen ya dengan guru mapel ya, untuk apa? Untuk berkolaborasi dan memprioritaskan yaitu menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati oleh anak-anak, dan juga langsung berkolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah agar anak-anaknya itu dinasehati lah, diberi nasihat agar terbiasa berkata yang baik. Nah, sehingga dengan sendirinya mereka akan timbul ya rasa tanggung jawab dan juga saling menghormati dengan orang lain. Terus komitmen Bu Neneng nih terhadap rencana aksi yang dipersiapkan apa? Komitmen saya untuk menghadapi rencana aksi yang pertama melakukan kolaborasi dengan sejawat dan juga dengan orang tua yang ada di rumah. Nah, agar apa? Agar yang tadinya anak-anak
tidak berkata yang tidak baik menjadi berkata yang lebih baik lagi gitu, agar tujuan yang kita harapkan di sekolah itu tercapai, yaitu membangun memiliki akhlak yang baik atau akhlak berkarya. Itu Bu Yen. Kalau buat menjaga komitmen, kira-kira siapa atau apa yang dapat membantu Bu Neneng? Ada yang membantu saya ya, yang pertama ya tadi guru mapel Bu Yen, dan juga orang tua nih yang berperan, karena kan anak itu kan lebih lama di rumah ya dibandingkan di sekolah. Nah, dengan kedua ini antara orang tua dan guru mapel, sehingga apa yang kita inginkan atau tujuan yang kita inginkan agar tercapai, sehingga menjadikan anak-anak ini memiliki akhlak yang baik, Bu Yan. Nah, dari coaching hari ini kira-kira bagaimana nih dengan tindak lanjut ke depannya? Ya, untuk sementara sih alhamdulillah ya Bu Yan ya, dengan coaching ini saya sudah mempunyai gambaran lah bagaimana yang saya akan lakukan, tindakan aksi nyata saya pada anak-anak diri saya. Dan apabila nanti ketika saya melakukan aksi nyata ini ada yang kurang ataupun ada kendala, ya saya paling nanti sharing-sharing lagi sama Bu Yani ya Bu Yan ya. Sip. Dan bosen-bosen ya. Insya Allah, sama-sama kita saling berkolaborasi ya. Oke Bu Neneng, terima kasih banyak ya. Makasih ya Bu Yan ya. Sama Bu Neng. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau WA Bu Neneng dulu ah. Bu Neng, ada di mana? Ya Bu Yen, ada di ruang guru nih Bu Yen. Oke, saya TW ke sana ya. Oke deh. Tok. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Yen. Ya Bu Yen. Bu Neneng lagi sibuk. Enggak Bu Yen ya, begini aja lah Bu Yen. Kenapa Bu Yen? Ada apa Bu Yen? Kelihatannya Yes. Bu Yen nih kayak capek banget. Kenapa Bu Yen? Ya sih Bu Neng, sedikit capek sih, banyak pikiran kali ya. Pengen ngobrol-ngobrol sedikit sih sama Bu Neneng. Oh gitu ya, boleh. Nah, kira-kira apa nih tujuan Bu Yen nih? Untuk pertemuan kali ini sih tujuan saya sih ingin bisa memanage waktu sih Bu Neneng, karena kok kayak setiap hari saya tuh seperti kayak dikejar kerjaan dan tugas, jadi seakan-akan tuh kerjaan satu belum selesai udah datang kerjaan yang baru, kayak tugas-tugas LMS juga sama, yang satu sudah selesai tugasnya muncul lagi tugas yang baru, jadi kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu. Oh gitu. Nah, dari tujuan Bu Yen itu kira-kira ada hambatan atau tidak, atau gangguan gitu yang kira-kira dapat menghambat tujuan atau capaian yang Bu Yen inginkan? Hambatannya tuh kayaknya di waktu deh Bu Neneng. Terkadang tuh saya bingung untuk membagi waktunya gitu. Selalu bentrok ketika ada kerjaan yang bersamaan waktunya gitu. Karena memang kebetulan alhamdulillah saya dipercaya jadi wakil kesiswaan, jadi guru kelas 6 dan juga sekarang dengan CGP. Jadi terkadang pekerjaannya itu fokusnya itu terbagi. Jadi hasilnya suka kurang maksimal gitu. Misalnya kayak kemarin saya kan ada di kelas saya ada guru mapel atau guru bidang studi. Saya sudah planning ingin saya pengen mengerjakan tugas-tugas yang di LMS ya supaya tidak tertunda gitu. Nah, ketika saya sedang mengerjakan, tiba-tiba datanglah ibu kepala sekolah untuk memberikan tugas dadakan di mana saya harus mewakili beliau untuk rapat di Sudin. Nah, terkadang dari situ juga lah mau nggak mau saya harus melakukan tugas yang dadakan dulu, baru saya menyelesaikan tugas LMS, dan tugas LMS saya off dulu deh. Jadi kadang kalau ngerjain di rumah pun ya itu anak saya suka protes lah gitu. Jadi walaupun saya ngerjainnya bisanya malam, ya resikonya kurang tidur deh akhirnya saya. Ya, kira-kira nih menurut Bu Yen nih, apa solusi dari hambatan tersebut Bu Yen?
kayaknya sih solusi hambatan saya nih, saya harus membuat jadwal untuk bisa memanage waktu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan juga saya juga harus bisa menginformasikan ketika memang ada tugas-tugas LMS yang deadline gitu, ataupun ada Zoom ataupun ada Gumir gitu, ada Rukol, harus menginformasikan untuk supaya kerjaan sekolah saya juga tidak terhambat juga lah, sama-sama gitu, biar diselesaikan secara berbarengan gitu. Tapi kayaknya kayak semacam seperti kemarin juga solusinya kayak kemarin saya karena memang pas rapat, jadi di sela-sela rapat saya gunain juga tuh buat ngebuka LMS, walaupun memang hanya baca sih, tidak mengerjakan, tapi setidaknya itu bisa menjadi solusi sedikit lah buat saya. Oh gitu. Nah kira-kira ada nggak strategi menurut Bu Yeni dari hambatan tersebut agar tujuan Bu Yeni ini tercapai? Kalau strategi yang saya lakukan sih, yang pertama saya mungkin akan komunikasi juga ya sama kepala sekolah gitu, terkait memang dengan tugas saya sebagai wakil ataupun saya sebagai CGP gitu. Yang kedua, saya mungkin akan juga mengkomunikasikan dengan guru yang mengajar di kelas yang sama gitu, untuk bisa berkolaborasi sih dalam hal kegiatan pembelajaran gitu, ataupun di luar pembelajaran. Karena kan terkadang saya karena memang ada tugas wakilnya, saya harus meninggalkan kelas, otomatis saya harus berkolaborasi dengan teman-teman guru yang memang kelasnya sama. Serta mungkin saya juga harus bisa menggunakan waktu luang sebaik mungkin dan juga konsisten, jadi tidak membuang-buang waktu. Kalau memang ketika ada waktu luang ya mengerjakan tugas-tugas yang ada, karena semakin terus ditunda mungkin akan semakin bertumpuk tugasnya. Jadi maka itu mungkin dengan menggunakan waktu luang itu mungkin solusi buat saya juga. Wah, itu sudah bagus, Bu Yen. Nah, kira-kira menurut Bu Yeni, apa sih ukuran keberhasilan dalam rencana aksi yang akan Bu Yeni lakukan? Ukuran keberhasilan saya itu ketika saya bisa memanage waktu dengan baik dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan pokok saya ataupun tugas-tugas yang lain sesuai jadwal sih. Jadi tanpa merugikan pekerjaan yang lain sih, itu sih. Itu ya, itu sudah bagus, Bu Yen. Nah, kira-kira komitmen apa dari Bu Yeni terhadap rencana aksi yang akan Bu Yeni lakukan? Komitmen saya selain berkolaborasi dengan kepala sekolah, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memanage waktu, juga berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah yang satunya, sehingga bisa saling membantu lah, bisa saling memajukan sekolah tanpa memang harus merugikan yang lainnya. Itu sih Bu Neneng. Hebat Bu Yen. Nah, kira-kira ya siapa yang dapat membantu Bu Yeni dalam menjaga komitmen Bu Yeni? Untuk menjaga komitmen saya, bisa membantu saya mungkin rekan sejawat dan juga wakil kepala sekolah yang satu bidang kurikulum. Ini mereka yang bisa menjaga komitmen saya supaya bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Nah, dari kita ngobrol-ngobrol hari ini, nah apakah tindak lanjut dari sesi coaching hari ini akan berlanjut atau tidak, atau bagaimana Bu Yen? Untuk sekarang kayaknya cukup Bu Neneng. Jadi kayak sekarang saya punya gambaran sedikit bagaimana kedepannya saya nih menghadapi masalah saya untuk saya mencapai tujuan yang saya inginkan. Mungkin nanti ketika memang saya sudah berjalan membuatnya bisa memanage waktu, ketika ada kendala mungkin saya akan sering-sering lagi sama Bu Neneng. Oke, siap Bu Yen. Bosan-bosan ya sering-sering sama saya. Siap. Makasih banyak ya Bu Neng. Iya, sami-sami Bu Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.